Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema bercerita untuk anak usia dini yang beranggotakan saya Nur Ainun Kasanatan dengan NIM belakang 029. saya Alunada Aurora Rantisi dengan NIM 2231311030. Saya Fitri Aliasyari, NIM 2231313007. saya Aulia Safitri, NIM 018. dan saya Siti Muarafa, NIM 2231311021. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian bercerita. Bercerita adalah kegiatan menyampaikan suatu cerita secara lisan kepada orang lain. Cerita ini disampaikan bisa berupa dongeng, pengalaman pribadi, atau kisah lain yang memiliki pesan atau tujuan. Nah, dalam bercerita ini kita bisa menggunakan alat bantu seperti buku, gambar, boneka, atau bisa juga tanpa alat sama sekali. Yang terpenting, cerita disampaikan menarik, mudah dipahami, dan dinikmati oleh pendengar. Bercerita juga bukan sekedar berbicara, tetapi menyampaikan cerita dengan ekspresi, intonasi suara, dan gerakan yang membuat pendengar lebih tertarik dan memahami isi dari cerita yang disampaikan. Tujuan bercerita yang pertama ada mendidik anak dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak cenderung lebih mudah memahami sesuatu jika disampaikan dengan cara yang menarik. Lewat cerita, mereka bisa belajar tentang huruf, angka, warna, atau bahkan konsep yang lebih kompleks seperti sejarah dan sains, tanpa merasa mereka sedang belajar. Cerita yang menarik akan membuat mereka lebih antusias dan mudah mengingat apa yang diajarkan. Tujuan bercerita yang kedua adalah menanamkan nilai moral dan sosial. Melalui cerita, anak-anak dapat belajar tentang nilai baik seperti kejujuran, keberanian, kerja keras, dan tolong-menolong. Misalnya, dalam cerita rakyat sering ada tokoh yang berperilaku baik dan mendapatkan penghargaan, sedangkan tokoh yang berbuat jahat mendapatkan akibatnya. Ini membantu anak-anak memahami mana yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan bercerita yang ketiga ada mengembangkan kreativitas daya pikir dan kemampuan berbicara. Saat mendengarkan cerita, anak-anak membayangkan tokoh, tempat, dan kejadian yang diceritakan. Ini melatih kreativitas dan daya pikir mereka. Selain itu, mereka juga mulai menceritakan kembali cerita yang mereka dengar. Mereka juga melatih kemampuan berbicara dan menyusun kata-kata dengan lebih baik. Tujuan bercerita yang keempat adalah membantu anak memahami emosi dan berempati terhadap orang lain. Cerita seringkali menggambarkan berbagai perasaan seperti senang, sedih, marah, atau takut. Dengan mendengarkan kisah tentang tokoh yang mengalami berbagai situasi, anak-anak belajar mengenali dan memahami emosi mereka sendiri serta orang lain. Ini membantu mereka menjadi lebih peka dan peduli terhadap perasaan orang lain dan juga mampu mengendalikan perasaan mereka sendiri. Tujuan bercerita yang kelima ada menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif. Daripada hanya memberitahu anak apa yang harus dilakukan, bercerita memberikan contoh nyata dalam bentuk kisah yang bisa mereka pahami dan ingat lebih lama. Anak-anak juga lebih mudah fokus pada cerita yang menarik dibandingkan penjelasan biasa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, manfaat cerita bagi anak. Cerita bagi anak memiliki banyak manfaat yang terkandung salah satunya yang itu A. Membantu pembentukan nilai pribadi dan moral anak. Cerita, terutama cerita lisan, memiliki keuntungan psikologi yang tidak dapat diperoleh jika anak tidak menyaksikan cerita yang sama. Anak yang terbiasa memperoleh kebahagiaan melalui berbagai kegiatan, termasuk saat-saat
menyimak dongeng akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih hangat, kompromis, dan memiliki kecerdasan interpersonal yang tidak dapat dimiliki oleh anak lain yang tidak memperoleh kesempatan seperti itu. Jadi dalam pembentukan moral dan pribadi anak itu didapat melalui bercerita. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Anak-anak membutuhkan penyaluran imajinasi dan fantasi dengan berbagai hal. Ya, salah satunya dengan bercerita. Untuk mengembangkan imajinasi anak, mereka butuh dongeng atau cerita-cerita yang dapat membangun gambaran-gambaran dalam diri mereka. Dan dapat membangun mental-mental saat membacakan kata-kata yang melukiskan suatu kejadian. Jadi dari sebuah cerita, anak dapat menggambarkan sebuah imajinasi yang dapat mereka ceritakan kembali, yang mereka dapat menjadikannya sebuah cerita. Selanjutnya, memacu kemampuan verbal anak. Cerita mendorong anak bukan saja senang menyimak, tetapi senang juga bercerita. Salah satu cara guru atau cara orang tua yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan semacam tes kepada anak untuk menceritakan kembali isi cerita tersebut. Jadi melalui cerita, guru dapat bertanya kepada anak tersebut mengenai cerita tersebut atau mengulang isi dari cerita tersebut. Yang keempat, merangsang minat menulis anak. Melalui cerita, dapat menimbulkan inspirasi anak untuk membuat cerita dengan cara mereka, yang salah satunya bisa dengan menulis. Yang kelima, merangsang minat baca anak. Dengan salah satu media baca yaitu buku, dapat merangsang anak untuk membaca buku, untuk mengetahui cerita dari sebuah buku. Untuk stimulasi yang lebih efektif bagi anak, karena pada waktu itu minat baca anak mulai tumbuh dengan salah satu dengan membaca. Yang keenam, membuka cakrawala pengetahuan. Jadi melalui cerita, anak dapat mengetahui isi dari cerita tersebut, anak dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang belum mereka ketahui, seperti cerita budaya, cerita tentang sejarah, maupun cerita tentang legenda-legenda. Aspek-aspek yang perlu dikembangkan melalui bercerita. Yang pertama yaitu aspek perkembangan bahasa, di mana dapat membantu anak untuk menambah kosakata, juga memahami struktur bahasa yang benar, dan membantu anak mengekspresikan diri secara lisan, juga menjadi dasar keterampilan komunikasi mereka. Nah, dalam perkembangan bahasa ini, contohnya saat guru membacakan cerita tentang binatang di hutan. Nah, anak itu dapat mengenal kata-kata imbuhan seperti berburu, lalu bersembunyi, dan memangsa. Nah, dalam perkembangan bahasa itu juga meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana, di mana bercerita ini menjadi cara yang paling efektif untuk memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa anak secara menyeluruh, di mana anak itu juga bisa sering mendengar cerita. Anak itu dapat lebih mudah menyusun kalimat-kalimat yang baik saat berbicara atau bernulis. Selanjutnya yang kedua, aspek perkembangan sosial dapat membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka, juga mendorong anak belajar berinteraksi dan menjalin hubungan sosial yang baik, di mana mengajarkan empati, sikap peduli, dan bekerja sama. Nah, contohnya itu misal dari perkembangan sosial itu ada 3. Yang pertama, kecakapan berkawan, di mana anak itu belajar tentang persahabatan dan cara berinteraksi dengan temannya. Misal, guru itu membacakan cerita tentang seorang anak yang sulit berbicara dengan teman yang baru dikenal. Nah, di situ kita itu bisa mendiskusikan bagaimana caranya agar mengatasi anak itu dapat berani, anak tidak malu, tidak takut untuk berinteraksi dengan temannya. Dan yang kedua itu ada percakapan berbuat baik,
di mana anak itu diajarkan kepedulian, kasih sayang, dan sikap saling tolong-menolong. Itu juga bisa dari cerita tentang seorang anak yang berbagi makanan dengan temannya yang tidak membawa bekal. Dan yang ketiga adalah percakapan berteman dan berbelas kasih, di mana anak itu belajar menerima perbedaan dan memahami pentingnya kerjasama, di mana ada sebuah cerita tentang dua orang yang berbeda suku, berbeda daerah, atau berbeda budaya. Nah, itu tuh dapat kita ajarkan anak untuk menghargai ke perbedaan tersebut dan sikap saling toleransi. Nah, dari perkembangan sosial ini, anak itu belum mengerti atau belum mengetahui apa sih konflik yang ada dalam sosial mereka atau lingkungan mereka. Nah, dia juga nggak tahu konsekuensi apa tindakan yang harus mereka lakukan. Dari bercerita ini dapat membantu anak untuk mengenali perasaan sendiri dan juga perasaan orang lain, dan tentunya dapat belajar tentang nilai sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek kemampuan berpikir kritis dan kreatif, di mana dapat merangsang dari imajinasi dan fantasi anak secara wajar dan membantu anak menghubungkan cerita dengan pengalamannya sendiri, dan juga dapat mengembangkan daya analisis terhadap peristiwa dalam cerita. Seperti guru itu membacakan cerita tentang seorang anak yang kehilangan mainannya, lalu guru itu dapat membuat pertanyaan, gimana sih caranya menurut kalian agar kita bisa menemukan mainan tersebut. Dan juga anak itu diminta dalam sesi bercerita, guru sudah menyampaikan cerita, anak diminta dalam sesi akhir untuk melanjutkan nih, alur cerita akhir apa yang menurut mereka cocok atau menarik. Dan anak itu dapat didorong untuk kreativitasnya, imajinasinya, juga kemampuan berpikir kritisnya. Dalam aspek ini, anak itu melalui bercerita bisa membayangkan tokohnya, bisa membayangkan alurnya dan tempat kejadian cerita tersebut, dan juga dilatih untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Selanjutnya ada aspek perkembangan emosi. Perkembangan ini akan maksimal ketika anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungannya atau dengan orang lain. Nah, ada beberapa cerita yang dapat mengembangkan perasaan dan pikiran anak usia dini. Yang pertama, guru dapat menceritakan tentang konflik karakter antara apa yang ia inginkan dan apa yang menjadi kebutuhannya. Misalnya, guru membawakan cerita tentang tikus yang suka sekali menimbun makanan terlalu banyak, tetapi ia tidak mampu menghabiskannya. Nah, kemudian guru memberikan sebuah sedikit komentar atau sedikit argumen yang dapat mensimulasi agar anak mampu berpikir tentang perbedaan kebutuhan atau keinginan. Nah, seperti yang kita ketahui, kebutuhan itu kan sesuatu yang harus dipenuhi, tetapi keinginan itu kan sesuatu yang belum menjadi prioritas untuk kelangsungan hidup. Nah, di sini dari cerita tadi, makanan adalah sebagai kebutuhan dan itu harus dipenuhi. Tetapi tindakan untuk menimbun makanan itu tidak diperlukan dan itu termasuk keinginan. Nah, yang kedua, ceritakan tentang persahabatan antara dua tokoh tetapi berbeda status sosial. Misalnya, si kaya dan si miskin. Tetapi dalam cerita tersebut mereka hidup dengan bahagia karena keduanya itu tidak memiliki sifat keiri-irian. Yang ketiga, ceritakan tokoh anak dan ibu yang sedang bertengkar, lalu akhiri cerita itu dengan bagaimana mereka saling memaafkan. Nah, di cerita ini si anak dan ibu itu sebenarnya saling menyayangi, tetapi karena kurangnya komunikasi itu tadi, maka terjadilah pertengkaran itu. Lalu ada cerita yang dapat mengelola perasaan dan emosi anak dengan lingkungannya.
Yang pertama, cerita tentang anak yang membuat temannya marah dan kesal. Contohnya nih, guru memberikan cerita tentang anak yang mengejek temannya atau anak yang berkata kasar dengan temannya. Nah, perkataan ini kan membuat orang lain itu tidak enak. Kemudian dari cerita ini akhiri cerita ini dengan memunculkan kesadaran tokoh bahwa perasaan yang diekspresikan dengan tidak benar atau keliru itu akan berefek fatal. Selanjutnya ada cerita yang menggambarkan rasanya memiliki teman. Bagaimana sih kalau kita memiliki teman, bahagia atau bagaimana? Nah, guru dapat membacakan cerita tentang persahabatan. Dalam persahabatan itu ada rasa saling memiliki. Nah, rasa itu akan mendorong anak untuk mengetahui rasa bahagia ketika memiliki teman. Nah, yang ketiga, cerita tentang seorang anak yang kehilangan sahabatnya. Nah, ini sebaliknya dari tadi. Kalau yang tadi kan perasaan senang ketika punya sahabat. Nah, yang ketiga ini adalah perasaan ketika dia kehilangan sahabatnya. Tetapi pada saat dia kehilangan sahabatnya, terdapat dorongan-dorongan dari lingkungan sekitarnya seperti guru, terus ada teman yang lain dan orang tua yang menghiburnya. Nah, di sini teman baru itu memiliki kecenderungan untuk menyodorkan persahabatan yang tulus. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, guru dapat mengukur perkembangan kognitif siswa melalui latihan tanya jawab secara lisan dengan pertanyaan tentang unsur-unsur intrinsik di dalam cerita tersebut. Contohnya, bagian latar. Guru bisa menanyakan lokasi cerita tersebut. Di mana cerita tersebut terjadi, terus kapan cerita tersebut terjadi, lalu mengenai karakter tokohnya. Dengan contoh pertanyaan, siapa nama tokoh tersebut, terus bagaimana sifat mereka, apakah baik atau jahat atau bagaimana. Nah, selanjutnya siapa tokoh yang mereka anggap baik dan siapa tokoh yang mereka anggap memiliki perilaku yang kurang baik. Selanjutnya ada plot. Nah, guru bisa memberikan pertanyaan seperti apa yang terjadi dengan tokoh A, apakah dia sakit atau bagaimana gitu. Lalu ada pertanyaan bagaimana urutan ceritanya gitu. Lalu bagaimana alur ceritanya. Yang keempat itu ada bagian amanat. Nah, guru bisa bertanya dengan contoh pertanyaan apa yang harus kita hindari kalau kita mengalami situasi seperti ini, apa yang ditiru dari tokoh tersebut begitu. Yang terakhir ada sarana bahasa. Nah, ini contoh pertanyaannya bagaimana tokoh tersebut menyatakan keinginannya. Semisal guru memberikan cerita tentang anak yang ingin meminta sesuatu sama ibunya. Nah, itu bagaimana cara dia meminta sesuatu dengan ibunya, apakah baik-baik atau bagaimana gitu. Yang terakhir ada aspek perkembangan moral. Nah, cerita merupakan salah satu metode pembelajaran moral yang paling cocok untuk anak usia dini. Nah, moral ini akan tersirat dalam cerita, tetapi untuk tersirat dalam cerita harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ada nilai etika dasar seperti kejujuran, terus tanggung jawab, rasa kasih sayang. Nah, untuk kejujuran ini kita bisa mengajarkan anak untuk selalu berkata benar, tidak berbohong gitu ya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, kita bisa mengajarkan anak untuk menyelesaikan tugasnya dan kewajibannya. Selanjutnya ada menyentuh aspek pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, contohnya itu kita bisa mengajarkan anak untuk tidak hanya tahu bahwa berbohong itu salah, tetapi ada
perasaan bersalah juga ketika kita melakukan kebohongan itu, dan berusaha untuk selalu berkata jujur. Nah, dari kebohongan itu kan dan merasa bersalah itu, kita akan berusaha untuk selalu berkata jujur. Nah, selanjutnya memiliki tempat untuk mempraktekkan. Nah, nilai etika dasar itu tadi atau nilai moral-moral itu tadi bisa diterapkan di sekolah, terus di rumah, dan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada operasional untuk diterapkan dalam kehidupan nyata anak. Di sini anak tidak hanya tahu bahwa membantu orang lain itu baik, tetapi dia juga melakukannya dan membantu teman-temannya yang kesusahan. Jadi dia membantu setiap orang yang kesusahan gitu. Nah, yang kelima ada memperoleh dukungan dari rumah dan sekolah. Nah, orang tua dan pihak sekolah itu seharusnya memberi dukungan seperti bimbingan, terus mengasih penguatan positif gitu. Selanjutnya yang keenam itu berjalan dengan motivasi siswa. Nah, perkembangan moral ini harus jalan dengan motivasi dan minat siswa. Contohnya itu kita menggunakan metode belajar yang aktif, menyenangkan gitu. Yang terakhir, berdukung akademis melalui kurikulum. Nah, perkembangan moral ini harus diintegrasikan dalam kurikulum. Contohnya melalui cerita, bisa diselipkan melalui cerita, terus diskusi dan kegiatan kelompok.